Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wulandari Isabella, NIM 2038303221, Prodi Ekonomi Syariah kelas D, nomor absen 21. Saya akan menjelaskan mengenai akhlak tasawuf. Yang perlu diketahui, akhlak sendiri memiliki pengertian, yaitu keadaan jiwa yang mendorong melakukan perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Ada beberapa tokoh ilmuwan yang berpendapat mengenai pengertian akhlak. Salah satunya Al-Ghazali, mengemukakan akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang ada sejak lahir, yang manalah perbuatan-perbuatan mudah tanpa memikirkannya. Yang kedua yaitu Ibnu Miskawai, mengemukakan akhlak adalah suatu sifat yang sudah tertanam dalam jiwa yang mampu mendorong untuk melakukan segala perbuatan tanpa perlu memerlukan pemikiran serta pertimbangan. Ada beberapa ciri khusus dari akhlak, yaitu 1. Akhlak mempunyai suatu sifat yang tertanam kuat di dalam jiwa atau lubuk hati seseorang yang menjadi kepribadiannya, dan itu akan membuat berbeda dengan orang lain. Dan yang kedua, akhlak mengandung secara terus-menerus dalam keadaan bagaimanapun juga. Dan yang terakhir, akhlak mengandung perbuatan yang dilakukan karena kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa atau mendapatkan tekanan dan intimidasi dari orang lain. Terdapat dua jenis akhlak. Yang pertama, akhlak mahmudah, yaitu tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman. Dan yang kedua, akhlak mazmumah, yaitu tingkah laku yang tercermin pada diri manusia yang cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain. Para ahli tasawuf mengemukakan beberapa makna mengenai tasawuf. Yang pertama, Imam Junaid, yaitu sikap mengambil sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah. Dan yang kedua, Syekh Abul Hasan, mengemukakan proses praktek dan latihan diri dan dengan melalui cinta yang mendalam untuk beribadah dan menempatkan diri ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Imam Al-Ghazali, yaitu mengemukakan ilmu yang membahas cara-cara seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama, insting, yaitu tabiat yang dibawa manusia sejak lahir. Dan yang kedua, keturunan, yaitu berpindahnya sifat-sifat orang tua kepada anak. Dan yang ketiga, lingkungan, yaitu tempat di mana seseorang berinteraksi. Dan yang keempat, kebiasaan, adalah sikap atau perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan yang kelima, kehendak, yaitu keinginan dari seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir, pendidikan, yaitu formal maupun non-formal seseorang dalam belajar. Ada beberapa tujuan tasawuf, diantaranya yaitu metafisika yang di dalamnya menjelaskan mengenai alam gaib. Dan yang kedua, psikologi, menjelaskan mengenai kejiwaan. Dan yang ketiga, etika, yang menjelaskan amal baik dan amal buruk. Yang terakhir yaitu estetika, yang menjelaskan keindahan atau cinta. Contoh akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita aplikasikan. Semoga dengan wasilah ini kita semakin mudah dalam melakukan berbagai macam amalan kebaikan dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Tentunya akan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari berbuat kebaikan, seperti misalnya mendapat pahala dari Allah Ta'ala, dimudahkan berbagai urusannya, mendapatkan
simpati dari orang lain, dan lain sebagainya. Contoh akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari itu menghormati orang yang lebih tua, dan yang kedua menghargai orang muda, ketiga berkata lemah lembut kepada orang tua, dan yang keempat memberikan hadiah kepada orang lain, dan yang terakhir menjenguk teman yang sedang sakit. Contoh akhlak yang baik lainnya yaitu bersedekah dikala lapang dan sempit. Yang kedua, memberi makan orang yang kelaparan, dan yang ketiga beri kepada orang yang membutuhkan, dan yang terakhir membuang sampah pada tempatnya. Salah satu contoh akhlak yang baik yang seharusnya kita memilikinya sebagai seorang muslim adalah sifat memaafkan. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh lainnya dari akhlak mahmudah. Semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.